Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, selamat pagi, namo buddhaya. Perkenalkan kami dari Blok 10. Di sini kami beranggotakan saya Ikhwan Subeki dengan NPM 20106311600063 dan rekan saya Feril Firman Syarido dengan NPM 20106311600094. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagian dari Proxmox. Untuk rekan saya Feril, silakan dimulai. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang Proxmox, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu virtualisasi. Virtualisasi dalam cloud computing adalah menciptakan mesin virtual atau virtual mesin independen yang menyediakan lingkungan virtual yang terisolasi dari pengguna tamu. Virtual environment ini mencakup aplikasi, sistem operasi, dan sumber daya komputasi lainnya. Ini memungkinkan perlindungan data rahasia sambil mempertahankan koneksi virtual antara pengguna tamu. Nah, jenis-jenis virtualisasi itu ada virtualisasi hardware, sistem operasi, server, dan penyimpanan. Untuk virtualisasi server, terdapat beberapa aplikasi yang menyediakan layanan untuk membuat virtualisasi server, seperti OpenVZ dan Proxmox. Proxmox Virtual Environment merupakan salah satu platform virtualisasi open source berbasis Linux Debian, baik hardware maupun operating system untuk mengelola dua teknologi virtualisasi. Proxmox Virtual Environment ini juga akan melakukan manajemen kontainer, virtual machine, storage, jaringan virtual, high availability cluster melalui antarmuka web, dan juga bisa menggunakan command line. Proxmox Virtual Environment adalah distro khusus yang didedikasikan secara khusus sebagai mesin virtual, yaitu KVM dan OpenVZ. Untuk Proxmox sendiri, terdapat dua macam virtualisasi yang bisa dilakukan, yaitu container virtualization dan full virtualization. Untuk container virtualization yang berbasis OpenVZ merupakan teknologi yang disarankan untuk menjalankan server Linux. OpenVZ membuat beberapa kontainer yang secure dan terisolasi. Setiap kontainer melakukan dan mengeksekusi persis seperti layaknya sebuah standalone server. Sebuah kontainer dapat direboot secara independen dan memiliki akses super user, IP, IP address, memori, proses, file, aplikasi, sistem library, dan konfigurasi tersendiri. Yang berikutnya adalah full virtualization yang berbasis KVM. Merupakan singkatan dari kernel-based virtual machine, adalah solusi virtualisasi penuh untuk hardware berbasis x86 yang memiliki ekstensi virtualisasi seperti Intel VT atau AMD vCPU. Setiap virtual machine memiliki hardware pribadi yang virtual, seperti network card, disk, adapter grafis, dan lain-lain. KVM mirip dengan XAN, akan tetapi KVM merupakan bagian dari Linux dan menggunakan sistem scheduler dan memori manajemen reguler dari Linux. Untuk materi berikutnya, saya kembalikan kepada Iwan. Terima kasih Feril. Di sini ada gambar tampilan utama dari Proxmox. Itu di sebelah kiri itu ada yang namanya Proxmox virtual machine yang sudah kita buat, server yang sudah kita buat. Lalu di sebelah kanannya lagi, yang di tengah ini, ada menu pilihan dari server Proxmox tadi, menu apa yang kita pilih. Lalu di sebelah kanannya lagi ada penjelasan atau detail terlebih lanjut dari menu yang kita pilih tadi. Di situ terlihat jelas visual mesin yang sudah kita buat berapa, kita menggunakan Linux container ada berapa, dan juga CPU, RAM, dan storage yang sudah terguna dari virtual machine tersebut itu sekitar berapa persen. Lalu next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari Proxmox Virtual Environment. Next. Yang pertama adalah open source. Maksudnya adalah Proxmox ini bersifat gratis gitu, karena penggunanya itu nggak perlu membayar
untuk mengunduhnya. Karena semua orang bisa menggunakan Proxmox ini. Tapi jika kita ingin membutuhkan suatu layanan lebih dari Proxmox ini, kita bisa membayar sedemikian untuk mengetahui atau untuk mendapatkan layanan support dari Proxmox ini. Lalu yang kedua adalah mudah dalam instalasi dan konfigurasi. Lalu yang ketiga, Proxmox ini mendukung platform virtualisasi berbasis KVM dan OpenVZ. Maksudnya apa? Karena KVM ini menggunakan Proxmox dapat menjadi modul tambahan pada kernel Linux yang menjalankan full virtualization. Dan Proxmox Virtual Environment ini juga menyediakan virtualisasi yang stabil pada KVM. Sebab virtual machine dalam KVM tidak bergantung pada host operating system. Lalu ada kelebihan dari Proxmox ini mendukung berbagai format hard disk virtual. Selanjutnya ada minimalis dan powerful dalam pemakaian memori. Next. Lalu selanjutnya ada mendukung auto backup sesuai schedule yang ditentukan. Lalu ada dapat digunakan untuk cluster dan high availability server, dan juga mendukung storage LVM, ESCSI, local directory maupun NFS, dan juga sudah mendukung live migration. Lalu kekurangan dari Proxmox sendiri adalah Proxmox hanya bisa disediakan untuk mesin 64 bit. Jadi untuk mesin 64 bit ke bawah itu tidak bisa, seperti 32 bit itu nggak bisa. Lalu pada saat instalasi, Proxmox akan menghapus seluruh isi dari hard disk. Jadi lebih baik kita menggunakan hard disk yang kosong agar ketika kita melakukan penginstalasian, isi dari hard disk kita itu tidak ikut terhapus. Lalu jika ingin menggunakan KVM, Proxmox membutuhkan motherboard atau CPU yang mendukung teknologi virtualisasi. Contohnya adalah Intel VT AMD 5. Next. Kesimpulan dari presentasi kami adalah penggunaan Proxmox sebagai virtual server, bahwa Proxmox menyediakan sebuah desktop lokal dan beberapa node. Nah, di dalam node ini tersebut sistem operasi akan diinstal sesuai dengan kebutuhan dari user. Selanjutnya, Proxmox merupakan software open source virtualization platform untuk menjalankan virtual appliance dan virtual machine. Implementasi teknologi virtualisasi dapat mengurangi pemborosan penggunaan komputer, karena satu unit komputer server menjalankan beberapa mesin server virtual yang berjalan secara bersamaan. Lalu ada penggunaan Proxmox tersendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri. Karena suatu virtual machine itu pasti ada beberapa hal yang tidak sempurna di dalamnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.